Kenapa? Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendoakan seorang alim, seorang pengajar. Apa dalam hadis? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, menggunakan fi'il mudhari, selalu dan terus menerus bersolawat, mendoakan, memintakan ampun untuk siapa? Muallimin nas al khair, untuk pengajar kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma ditirukan, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Amin DCC Residen Al-Ustadz Syarif Husin beserta seluruh jajaran, seluruh panitia pesantren Kilat Ramadan, serta santunan yatim dan duafa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini masih bisa fokus, masih bisa terdengar. Lanjutkan ya. Saya ingin menyampaikan satu hadis, satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai pembahasannya ke maghrib nanti. Hadis ini sangat populer, sangat masyhur, sahih, riwayat Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus. Terputus dengan apa? Pertama, dengan kematian, sehingga dia tidak bisa lagi beramal. Udah mati, gak bisa beramal.
atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup di dunia. Tetapi pahala itu tidak mengalir ketika dia sudah meninggal dunia atau berkalang tanah. Illa min salat, kecuali 3 amal yang pahalanya, manfaatnya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Mudah-mudahan panjang semua umurnya Pak Haji ya, Bu Haji. Mohon maaf, umumnya umur umat Rasulullah itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi siap-siap ibu bapak yang sekarang usianya sudah 59 tahun, lebih 11 bulan, lebih 29 hari. Kalau nggak pulang dari sini besok. Nah, mudah-mudahan umurnya panjang semua. Kata para ulama, orang itu mati biasanya sesuai hobinya. Kalau hobinya ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan ngaji. Kalau hobinya sedekah, berbagi, santunan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan melakukan kebaikan. Kalau hobinya tilawah Quran, baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita pengennya begitu, meninggal dalam keadaan baik, pinter. Saya punya kawan mu'allaf namanya Ihsan Mokoginta, kawannya Syamsul Arifin Nababan. Pinter banget meninggalnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal, ya Allah, enak banget meninggal dalam keadaan tahiyat. Jadi kita berupaya mulai dari sekarang memperbaiki hobi kita, karena para ulama mengatakan umumnya orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Belum lama tetangga saya bangun sore jam 4. Ini rame-rame ada apa? Bang Anu meninggal dunia. Di rumah sakit enggak? Tenggelam katanya. Tenggelam meninggalnya. Oh, saya pikir ternyata dia hobinya mancing itu Pak Haji. Dia punya hobi pagi sore mancing. Jadi hati-hati yang hobinya mancing ini, biasanya tenggelam matinya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan husnul khotimah Pak ya. Belum lama ada qori di Jawa Timur. Ada qori tadi itu baca. Baru baca 2 ayat meninggal. Ya Allah, meninggal dalam keadaan sedang membaca Quran. Nah, kita pengennya begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal, ya Allah, enak banget. Di UIN Jakarta ada orang UIN di sini, Ustadz Syarif dari UIN. Di UIN Jakarta ada penyair besar namanya Hamid Jabbar. Belum lama meninggal. Beliau kalau sudah bersair, berpuisi itu Pak, Bu, semua orang terhipnotis. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak Haji. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya, kesukaannya. Mudah-mudahan sekali lagi husnul khotimah semua. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk beramal cerdas, amal yang pahalanya terus mengalir, terus bermanfaat meskipun kita sudah tidak bisa lagi beramal, alias sudah meninggal dunia. Ada berapa tadi Bu? 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan wakaf. Dengan wakaf. Ya termasuk ini cabang-cabangnya. Ya infak, ya berbagi seperti ini. Mohon maaf, menyantuni anak yatim ini bagian daripada sedekah atau bukan? Sedekah. Bagian dari infak atau bukan? Infak. Infak ini ibadah individual atau ibadah sosial? Kira-kira ibadah sosial. Apa bedanya ibadah individual dengan ibadah sosial?
Ibadah individual, ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya sendiri. Adapun ibadah sosial, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Karena itu para ulama membuat satu kaidah, al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih istimewa daripada ibadah individual. Saya tanya, ibadah haji yang kedua kali dengan menyantuni anak yatim utama mana? Ibadah haji yang kedua kali ya, bukan yang wajib, karena yang wajib tidak bisa dibandingkan. Ibadah haji yang wajib dengan sholat maktubah nggak bisa dibandingkan, dua-duanya wajib. Zakat fitri dengan puasa Ramadan nih bisa dibandingkan apa tidak? Nggak bisa, dua-duanya wajib. Tapi kalau sunnah, sesama sunnah bisa. Pertanyaannya, kalau kata Tukul pertinyiin nyi. Tukul masih ada Tukul? Utama mana? Haji yang kedua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dengan menyantuni anak yatim? Maka ulama sepakat menyantuni anak yatim lebih istimewa, lebih utama daripada berhaji yang kedua kali. Apa argumennya Ustadz? Oke, dalam hadis memang haji mabrur itu pahalanya surga. Kalau mabrur. Kalau mabur lain lagi. Kalau mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi di sini tidak dijelaskan surganya di mana, bersama siapa. Betul, Pak? Tetapi menyantuni anak yatim dengan tegas dan jelas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim, pemerhati anak yatim akan bersama-sama di surga. Pertanyaannya, surganya Nabi di mana? Surganya Nabi di mana? Ya surga paling eksekutif, super eksekutif, surga paling VVIP lah kira-kira. Paling luas, paling nikmat, paling agung, paling istimewa. Nah, orang yang memperhatikan anak yatim, fakir miskin, janda-janda, tidak hanya yang muda, yang tua juga, itu akan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab ini. Harga minyak masih naik, wajib. Masih naik. Yang turun kolor doang. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit banget ini, nggak ada suaranya. Apakah sama anak-anak? Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah ya, amalin ibu ya. Kayak saya ngelihat ibu ini kayaknya susah gitu, kelihatannya itu. Bener apa enggak? Nih saya kasih ijazah biar nggak susah. Mau? Mau apa enggak? Diamalin ya. Saya dapat ijazah sholawat namanya Syajaratun Nukud. Apa bu? Syajaratun. Syajarah itu apa artinya? Pohon. Nukud, duit. Nah kalau udah urusan duit seneng semua nih ya. Ini saya kasih ijazah, nama sholawatnya Syajaratun Nukud. Ibu baca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Bisa? Nggak nanya redaksinya bagaimana? Redaksinya mari sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Hafal ibu? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Santai saja sambil ngasuh anak pegang tasbih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama sholawatnya apa bu? Syajaratun Nukud, pohon duit. Ini sholawat
ijazah dari Habib Sagap namanya. Pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Beliau dulu ngaji ke Aljazair. Aljazair, pernah ke Aljazair? Kepada seorang mursyid namanya Syekh Balqaid. Namanya guru ya biasanya. Itu bisa melihat keadaan murid, haliah murid. Ini Sagap kalau pulang ke Indonesia kayaknya susah. Ya cuma nggak dikatakan pada saat itu. Dilihat kayaknya susah. Sagap sini. Ini saya punya amalan, kamu amalkan ya, biar hidup kamu nggak susah. Biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada duit. Meskipun dalam keadaan terbatas, kamu merasa qanaah, kira-kira begitu. Merasa cukup, nggak minta-minta gitu. Kiai, guru saya ini belajar ke sini bukan untuk nyari dunia, tetapi ingin menjadi sufi, memperbaiki diri, membersihkan hati. Udah amalin aja, kata gurunya. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Demi Allah, kata Habib Sagap, saya mengamalkan salawat ini 7 tahun. Saya datang ke Indonesia, itu nggak punya apa-apa. Istri saya sakit, sampai ngutang kemana-mana. Tapi saya istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan, ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Demi Allah saya istiqomah mengamalkan salawat Syajaratun Nuqud ini 7 tahun. Bapak bisa lihat, saya punya pesantren 3, paling besar di Parung, Nurul Iman, 27.000 santri gratis. Sehari saya masak nasi berapa ton? 15 ton. Nggak tahu duitnya dari mana. Datang aja itu. Saya punya 50 amal usaha. Saya nggak tahu, datang aja begitu. Itu orang kalau sudah dimakbul doanya begitu, Pak. 7 tahun istiqomah ngamalin salawat Syajaratun Nuqud. Sampai yang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih. Nah, kira-kira tertarik apa enggak? Sekaligus meniatkan agar kita terus dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang harus kita sholawati. Ibu sehari berapa kali sholawatnya? Minimal dalam sholat, pelit banget. Itu dalam hadis, mohon maaf, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama, paling istimewa, paling agung, paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat, siapa? Orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Saya pernah nanya sama guru, dianggap banyak itu berapa kali sehari? Minimal 300 kali kita bersalawat. Ini saya tambahin 400 kali. Bisa diamalin? Mari diulang sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan istiqomahnya Bapak Ibu mengamalkan salawat ini, anak-anak disolehkan, diberikan solusi untuk segala persoalan yang menghimpit, diberkahi hidupnya dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau dengar nama Nabi itu disaut dengan salawat gitu. Mudah-mudahan dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sampai mana, Bu? Sedekah jariah. Nabi mohon maaf sering mengajak para sahabat untuk sedekah. Ayo sedekah, 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 jangan pelit. Jangan bakhil, koret, medit, jangan. Beliau ngajak sedekah itu bukan ngemis, bukan. Tetapi mengajarkan bahwa harta yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita kumpulkan saat ini itu akan habis. Akan kita tinggalkan. Mohon maaf, dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Sepakat apa enggak? Kan tadi saya bilang, umumnya umur umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun. Pendek, Ibu. Harta yang kita kumpulkan ini lama-lama akan habis. Tapi pertanyaannya, habisnya untuk apa, kemana? Gitu kan? Kalau habisnya, kalau bahasa kerennya outputnya. Outputnya kemana? Kalau outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat,
wakaf musola, wakaf masjid, wakaf pesantren, santunan anak yatim, perhatikan fakir miskin, insya Allah itu harta baik. Kenapa baik? Karena Allah tidak mungkin menggerakkan orang itu atau memilih harta daripada orang itu kecuali untuk kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, gitu ya. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi ketika kita wakaf, insya Allah itu harta baik. Gak mungkin saya wakaf ke masjid nih dari harta yang haram dong. Gak mungkin ya. Ngeledek namanya, ngeledek Gusti Allah itu. Gak mungkin. Karena wakaf urusannya saya dengan Gusti Allah gitu. Sama, gak mungkin ini pembagian ini juga dari harta yang tidak baik, gak mungkin dong. Karena saya yakin semua yang berbagi di sini satu harapannya, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu mohon maaf mampu memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Diingat-ingat Bu ya. Inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Berbagi itu, sedekah itu, infak itu, wakaf itu bisa memadamkan kemurkaan Allah dan bisa menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Kenal Nabi Ibrahim? Salah satu diangkat derajat beliau, sebab diangkat derajatnya beliau dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, karena beliau nggak pelit, mau berbagi, mau berderma. Beliau tidak mau makan kecuali bareng tamu. Itu Nabi Ibrahim. Kalau nggak ada tamu bagaimana? Sampai nyari bermil-mil, hanya ingin masakan yang dimasaknya dimakan oleh tamu. Itu Nabi Ibrahim. Diangkat derajat beliau oleh Allah, dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman. Banyak keturunannya menjadi soleh dan solihah. Jadi jangan pelit Bu. Mohon maaf, ada orang gak mau bersedekah itu, pelit itu satu biasanya. Selain dia tidak bersyukur, hitungannya masih matematis itu. Saya kalau sedekah 1.000 akan kembali kepada saya berapa? 100.000. Kalau saya sedekah 1 juta akan kembali kepada saya 1 miliar. Hitungannya masih begitu. Siapa ini? Saya ulang. Orang enggan bersedekah itu biasanya hitungannya masih matematis. Ketika saya sedekah 10 juta, harapannya ingin kembali 10 miliar, ternyata nggak kembali, akhirnya nggak mau sedekah lagi tuh. Kan begitu? Padahal mohon maaf, kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sedekah 10 juta yang seharusnya Bapak Ibu tertabrak tronton dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tertabrak tronton bisa dirawat habis 10 miliar. Kan bisa aja seperti itu, Bu. Jadi sudah, jangan pelit, keluarin. Hindari kata Nabi neraka walaupun harus bersedekah sepotong kurma. Ini manfaat berbagi. Orang yang sudah meninggal sekalipun, apabila mereka diberikan kesempatan hidup, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ingin bersedekah, ingin berbagi, dan ingin menjadi orang baik. Ini yang pertama, sedekah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin beramal cerdas, upayakan apa yang ada dalam diri kita ini berikan. Meskipun kita sudah meninggal dunia, pahala kita akan terus mengalir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah mengatakan begini, saya sudah meneliti, tidak ada amalan paling utama selain memberikan makan kepada orang lain. Ini apalagi sekarang bulan puasa nih ya. Termasuk amalan cerdas orang yang memberikan makanan untuk orang yang puasa. Itu dalam hadis man fattara shaiman kana mithlu ajrihi
Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan sebagaimana orang yang berpuasa itu pahalanya. Kalau saya memberikan makanan kepada 1000 orang yang puasa, maka saya dapat pahala 1000 orang itu. Itu kan amalan cerdas ya. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada amalan paling utama selain memberikan makan. Saya pikir-pikir kok memberi makan amalan utama ya. Oh, ternyata makanan itu kalau sudah masuk mulut, masuk ke dalam perut jadi daging. Daging habisnya kapan, Ibu? Nggak ada habisnya daging. Ya, dia nikah, punya anak, dari mana itu? Dari makanan yang dimakan. Dia punya cucu, dari makanan yang dimakan. Ketika orang tersebut berbuat baik, maka kebaikannya akan diberikan juga kepada orang yang memberikan makan. Jadi harus semangat kita berbagi ini. Pendek umur kita ini. Nah, kita diajarkan oleh pesantren kilat, panitia Ramadan ini, untuk terus berbagi. Saya di mobil itu, saya upayakan tiap hari sedekah. Ya, ada paugah saya kasih, kalau ada duit receh ya, saya niatin daf'ul bala. Ada paugah saya kasih, ada paugah saya kasih. Kan nggak mahal, nggak banyak, 500.000, 2.000. Upayakan setiap hari itu berbagi. Ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyikki tamroh. Hindari neraka walaupun harus bersedekah dengan sepotong kurma. Jadi sepotong kurma bisa menghindarkan seseorang dari neraka kalau dilakukan dengan ikhlas. Ibu punya sepotong kurma, diberikan kepada orang yang lapar, bisa menghindarkan daripada neraka kalau diberikannya dengan ikhlas. Itu manfaat sedekah, luar biasa. Yang kedua singkat saja, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita punya anak soleh dan solihah, punya anak yang alim, dijadikan anak keturunan kita minal ulama'il amilin. Mohon maaf, dengan ilmu orang bisa khusyuk, dengan ilmu masjid bisa makmur, dengan ilmu orang nggak sesat, dengan ilmu orang bisa menunjukkan kepada jalan yang benar, dengan ilmu seseorang diangkat derajatnya, dihormati orang, kan begitu? Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai muallim, sebagai pengajar. Mohon maaf Bu, mudah-mudahan ada di antara keturunan kita yang jadi ulama. Pengajar itu, orang alim itu, walaupun amal ibadahnya sedikit ya, misalnya syukur-syukur banyak, sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, qobliyahnya jarang, misalnya nggak pernah malah. Kemudian tahajudnya cuma 2 rakaat, duhanya cuma 2 rakaat. Tapi istiqomah ngajar itu sudah lebih daripada cukup. Ini keutamaan orang yang mengajar, orang alim. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendoakan seorang alim, seorang pengajar. Apa dalam hadis? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, menggunakan fi'il mudhari, selalu dan terus menerus bersolawat, mendoakan, memintakan ampun untuk siapa? Muallimin nas al khair, untuk pengajar kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini calon-calon penerus para ulama, orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senang mempelajari ilmu agama. Terakhir disebut, kenapa ini adik? Terakhir, amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun sudah berkalang tanah, yaitu awwaladin sholihin yad'ulah, seorang anak yang soleh dan selalu terus menerus mendoakan orang tuanya. Ibu punya anak semua kan?
Doakan mudah-mudahan menjadi soleh. Mohon maaf, para nabi sekalipun khawatir tidak punya anak soleh dan solihah. Para nabi, apalagi kita yang bukan nabi. Karena anak soleh akan menjadi jariah untuk orang tuanya. Pesantrenkan, sekolahkan di tempat yang baik. Kenal Nabi Ibrahim? Abul Anbiya. Beliau punya istri siapa namanya? Sayyidah Saroh namanya. Siapa? Sayyidah Saroh. Beliau didiagnosa oleh dokter sulit punya anak, Siti Sarah itu. Tidak putus asa berdoa. Diabadikan doa beliau dalam Quran. Ada yang hafal? Doa Nabi Ibrahim minta anak. Ada yang hafal? Mari sama-sama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu doa siapa, Bu? Doa Nabi Ibrahim ketika minta anak yang soleh. Rabbi ya Allah habli, anugerahkan kepadaku minas solihin, keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Ada yang namanya Ismail di sini? Ada keponakan, kasih nama anaknya yang baik. Jangan kayak teman saya dikasih nama Fir'aun Maulana. Ustadz lagi sekarang. Ustadz kenapa dikasih nama Fir'aun? Nggak tahu, ibu saya kasih nama Fir'aun. Nabi Zakaria, mohon maaf, kenal Nabi Zakaria? Istrinya Akir. Akir itu bahasa kitanya mandul. Mandul, nggak bisa punya anak. Tapi pengen punya anak yang soleh, yang baik. Terus berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Doa beliau diabadikan dalam Quran. Ada yang hafal? Mari sama-sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa siapa? Nabi Zakaria. Rabbi habli ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau meskipun istrinya mandul. Akhir lahir siapa? Nabiullah Yahya alaihis salatu wassalam. Yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah kepada putra Nabi Zakaria sebagai bentuk penghormatan Allah terhadapnya. Diabadikan dalam Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi jangan berhenti berdoa, Bu. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi yang sudah berlalu atau yang belum terjadi, yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Jadi sudah doa saja sudah. Mungkin doa kita yang kita panjatkan 20 tahun yang lalu sudah dikabulkan, tapi kita tidak merasa. Jadi doa itu bermanfaat baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Mohon maaf, kata para ulama, apabila kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solihah, selain pendidikan, selain lingkungan, selain pergaulan, satu yang perlu diperhatikan kata mereka, keadaan orang tua itu sendiri. Ini kira-kira pengen semuanya punya anak soleh, Bu ya? Pengen kan? Preman aja pengen punya anak soleh. Kalau anak kita, kata para ulama, ingin baik, ingin soleh, solihah, orang tuanya dulu yang harus soleh. Kata mereka, solahul aba sababun li solahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Ada orang tua pengen anaknya hafidh. Orang tuanya nggak pernah baca Quran, nggak bisa, susah.
Ada orang tua pengen anaknya rajin ke masjid, orang tuanya tidur mulu, nggak bisa, susah. Jadi solahul aba sababun li solahil abna. Baiknya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya seorang anak. Bahkan mohon maaf, tidak hanya berpengaruh kebaikan orang tua itu terhadap kebaikan seorang anak, solehnya seorang anak. Anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab orang tua yang soleh. Sebab orang tua yang soleh. Kenal Nabi Khidir, namanya doang. Itu dalam Quran surat Al-Kahf dijelaskan. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, gitu ya. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam menegakkan satu rumah anak yatim di satu kota, ditanya oleh Nabi Musa, kenapa ditegakkan? Kita ambil upahnya saja. Udah diem aja, kata Nabi Khidir. Ditegakkan rumah anak yatim itu. Kenapa ditegakkan, Bu? Karena di dalam rumah itu ada harta yang sangat banyak milik anak yatim itu, dijaga melalui Nabi Khidir. Harta banyak. Ada yang mengatakan harta di sini ilmullah, ilmunya Allah. Ditegakkan oleh Nabi Khidir, dijaga. Itu sebabnya apa, Bu? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma sholiha. Karena dulu buyutnya itu gemar melakukan amal soleh. Jadi Bapak Ibu hadir di sini yang menyantuni, yang berbagi, ini investasi. Mudah-mudahan anaknya, keturunannya dijaga, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama tafsir, dari anak yatim ini sampai buyutnya itu 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, 9 sampai 10 tingkatan. Kira-kira namanya udah apa itu, Bu? Kalau 10 tingkatan itu udeg-udeg ya, jangkawareh, apa namanya? Bukan cicit lagi, bukan uyut lagi, bukan, apa namanya? Udeg-udeg, siwur. 10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cucunya, buyutnya, sebab gemar melakukan amal soleh. Bahkan mohon maaf, ulama dulu itu kalau berbuat baik diniatkan untuk anaknya, mudah-mudahan soleh anaknya itu. Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Sa'id ibnul Musayyab. Beliau kalau habis sholat manggil anaknya, sini anakku tercinta, sini. La azidanna fi sholati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, berbagi, banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu. Raja'an an uhfadha fik, mudah-mudahan dengan semangatnya aku beramal, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau diberikan kebaikan, kesolehan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang tua itu begitu. Orang-orang soleh dulu begitu. Kalau beramal diniatin untuk anaknya. Bahkan mohon maaf, kebaikan orang tua yang soleh tidak hanya berpengaruh pada kebaikan seorang anak, termasuk penjagaannya, tetapi kampung sekitarnya pun akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yahfadu, akan selalu dan terus menerus menjaga, birrajulis sholih, sebab orang yang soleh, orang tua yang soleh. Siapa yang dijaga? Pertama, waladahu, anaknya. Yang kedua, wa walada waladihi, anak daripada anaknya.
Yang ketiga siapa? Wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang keempat, wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitar. Yang soleh satu, yang baik satu orang, yang dijaga satu kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal cerdas, beramal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir, bermanfaat meskipun kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama apa Bu? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, punya anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang selalu dan terus menerus mendoakannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat dalam keadaan melakukan ketaatan, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah 4 menit lagi, mungkin ditutup dengan doa saja Ustaz. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan puasa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah. Seluruh ibadah kita, baca Al-Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, semuanya diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya rahimu ya rahman. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir. Waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tugyan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar.
adada ni'amillahi wa ifdalih bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.